KIP PGRI Pontianak. Jurusan? Prodi Sejarah. Semester? Semester 1. Kota kita ini berdiri di abad ke-7. Abad ke-7 pada tahun 700. Nanti kita lihat fotonya, kita melihat foto semuanya. Ini dalam tahun 700 itu, yang pada itu letak foto pertama yang letak oleh yang namanya Haji Melayu. Haji Melayu ini bukan orang Islam, bukan orang Kristen, bukan Katolik, tapi orang itu orang itu agama Hindu. Itu dari datang Cina, Haji Melayu, ya. Iya. Jadi Haji Melayu ini pada waktu itu dia tuh menyebarkan agama Buddha itu bukanlah lewat tapi dia langsung dari Nyebrang di Selat Melaka menuju ke Sungai Kalimantan ini, itu nama Sungai Kalimantan Barat ini, langsung menuju ke langsung menyusur Sungai Kapuas. Pada itu Haji Melayu itu mendirikan sebuah pondok berupa istana kecil itu di Nengas Pau. Pernah dengar nggak di Nengas Pau? Pernah. Nengas Pau. Di Nengas Pau itu namanya di daerah Tanjung Ria. Kalau di Pinoh Tanjung Niaga, ya. Iya, Kalau Sinan Tanjung Ria. Jadi Haji Melayu itu menyebarkan agama Hindu sampailah dia masuk ke daerah Sungai Separuh, sampailah ke daerah Bukit Kujau. Di Bukit Kujau, Haji Melayu itu bertemu dengan seorang gadis cantik yang namanya Betung Kempat. Betung Kempat itu anak dari bapak Mayang Mengulur dan mamanya itu Pukat Pengawan. Bapaknya Pukat Pengawan, mamanya itu Mayang Mengulur. Jadi Mayang Mengulur itu seorang kepala desa di Kujau, itu orang yang terkenal, berani, gagah. Jadi rupanya Haji Melayu tadi mau melamar anaknya, sambil dia mengembangkan agama Buddha tu. Tapi rupanya pelamaran pertama tu tidak diterima oleh Haji Melayu. Tidak diterima oleh anak ni Pukat Pengawan dengan Mayang Mengulur. Jadi akhirnya Haji Melayu ni pulang dia ke Separuh dengan tangan hampa. Cuma dia agak menyebarkan agama Hindu dan tetap berjalan terus. Jadi pada waktu itu akhirnya rupanya Haji Melayu ini punya ilmu hitam, cukup mapan ilmunya. Jadi Betung Kempat ini rupanya diguna-gunanya, dikena ilmu dan diguna-gunanya. Jadi sehingga Betung Kempat ini jatuh sakit. Betung Kempat ini bukan sakit demam apa, tapi buat hantam koreng. Koreng penuh mata muka juga campak air. Jadi pada waktu itu dari sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan Betung Kempat penyakit akhirnya itu dibuang oleh bapaknya dari Sungai Kujau, dari Sungai Kujau dibikin lanting oleh orang tuanya, dibuang. Akhirnya Betung Kempatnya dibuang, rupanya dia dihanyutkan di air, hanyut sampailah dia ke Sabah Bubu Haji Melayu di Nengas Pau. Jadi sampai ke Nengas Pau, pas kebetulan Haji Melayu itu kan pasang pukat jalan dan sebagainya. Lalu dia nanya, kamu dari mana? Saya memang dari Kujau. Apa sebab? Saya dibuang oleh orang tua saya karena saya ada penyakit. Jadi itu bagaimana katanya? Jadi kata bapak saya, siapa yang dapat ngobat saya? Kalau dia bersembuh jangan, dia sambil sebagai suami. Jadi kalau dia orang tua dia anggap sebagai datuk, kalau dia perempuan dia anggap sebagai mama atau sebagai nenek. Lalu Haji Melayu mulai bereaksi dia. Haji Melayu ni, bagaimana kalau saya ngobat kita mau kawin dengan saya enggak? Betung Kempat tu menung dengar itu tu. Ini pernah nama saya dulu, tapi tidak saya terima. Mungkin ilmu beliau ini. Yalah katanya, bukan siapa bisa ngobat saya, itulah suami. Baiklah kita Haji Melayu tu. Jadi akhirnya jadilah ini diobat oleh Haji Melayu. Dimana kan dulu kan istilahnya orang itu biang-yang enggak. Sekarang bersemedi. Dia bersemedi Haji Melayu, apa-apa yang kerja Haji Melayu. Akhirnya dalam jangka waktu singkat Betung Kempatnya kembali seperti sedia kala. Mukanya cantik kembali. Betung Kempat itu cantik orangnya. Kalau dia minum air itu terus dari leher ni gelombang nampak. Saking cantik itu. Jadi akhirnya pada waktu itu kawinlah dia dengan Haji Melayu tempat ni. Setelah kawin dengan Haji Melayu, baru pada tahun-tahun berikutnya Haji Melayu datanglah dia menyusur Sungai Kapuas ini, sampailah dia ke Sungai Senentang. Itu Sungai Sentang tak? Di mana Sungai Sentang? Di sini. Di sini di mana tempatnya?
Situ. Di Sungai Sentang ini di antara Katon dengan Pagang dulu tuh. Sungai Iya. Sentang itu Sungai Sentang. Jadi Katon ini di pinggir Sungai Sentang. Tapi penghulu Sungai Sentang di sini tepatnya di kubuk di makamnya, komplek makamnya. Oh, makam. Ya, karena sungai ini dengan Sungai Pemulung itu tembus. Jadi sini disebut Pulau Perigi. Jadi pulau gitu. Jadi Katon Masjid tak di sini. Jadi dah di sopir Haji Melayu dan lihatnya memang tempat sekali Sungai Sentang ini memang benar-benar bersenentang dengan Sungai Melawi. Lalu dia meletak batu pertama yang letak itu yang kalau orang manggil sini batu kebun, tapi itu batu prasasti, letak batu pertama ke Sentang. Gitu. Jadi serta agama Hindu. Jadi Sentang ini beberapa ratus tahun kemudian baru terdengar berita yang panggil orang dibayar Dewan 1. Pernah dengar dibayar nggak? Tinggi dibayar itu 4,4 meter 25 cm tinggi. Lebar dada 1 meter 25 lebar dadanya nih. Itu makamnya ada situ. Itu adalah pertama raja pertama Sintang ini. Raja pertama Sintang ini namanya dibayar Iawan 1. Dibayar Iawan 1 ini beranak 2 orang. Yang anak yang pertama itu namanya Demong Nutup ya. Jadi anak yang kedua itu namanya Putri Darajuanti. Putri Darajuanti. Lalu Putri Darajuanti ini pada itu setelah bapaknya itu di masa tua kalau nih sebenarnya jadi Raja Sintang ini bukan Putri Darajuanti, itu ada Demong Nutup, ada anak tertua. Tapi Demong Nutup tidak mau. Demong Nutupnya akhirnya dia lari ke Pasulu dan mendirikan kerajaan di Selibau. Jadi yang di Sintang ini ditinggalnya untuk anaknya Putri Darajuanti. So di Putri Darajuanti itu dia terkenal ke seluruh kepulauan, orangnya tampan, cantik, perempuan kan, cantik. Lalu dia ni termasuk orang sakti juga. Akhirnya dia diangkat oleh bapaknya sebagai raja. Jadi raja ni. Raja dia tu masih Raja Sintang ni masih bukan agama Islam, tapi masih agama Mekah ni sebenarnya belum masuk agama Hindu. Tapi Mekah masih agama kepercayaan apa tu? Animisme ya. Jadi setelah itu beberapa tahun kemudian akhirnya Putri Janti ini berkembang badannya menjadi orang yang dewasa, sudah terkenal ya ni. Rupanya berita ni kecantikan Putri Janti ini sampailah ke tanah Jawa. Di tanah Jawa itu pada waktu itu tuh antara kerajaan Haimuruk dengan Ronggolawe, dan makanya berperang tuh melawan kerajaan Belambangan itu dari kerajaan Kerajaan Mada. Pernah dengar bahasa Indonesia ada tuh sejarah itu. Sejarah ya. Jadi akhirnya yang namanya Patih Legender tadi bertempurlah, dia tu melawan segala Minak Jinggo, melawan orang Golawe. Patih Legender ni kalah Patih Legender ini mudik dari Jawa, rupanya dia lari dari Jawa, akhirnya sampailah dia ke daerah Sintang. Di Sintang ini setelah dia mendengar bahwa ada gadis cantik jadi raja, dia ni kepingin ngomong mampir dari kantornya. Akhirnya dia melamar Raja Putri Darajuanti ini. Melamar Putri Darajuanti, rupanya oleh Darajuanti ini diterima lamaran Patih Legender. Dia mereka memisahkan perkahwinan. Sejak saat itu, sejak tahun 1357 kalau tidak salah, ayat ini kita lihat peta sana kan. Ada mereka adalah mengikat hubungan lalu mencairkan tali perkahwinan. Di situ mereka mulai mendiri istana kecil-kecilan. Masih istana belum masih istana kecil-kecilan. Jadi mereka meletakkan Katon Sintang ini benar di tengah-tengah pusat kota, yaitu di tengah-tengah kota Sintang. Jadi kota Sintang ini, batu pertama kota Sintang ini bukan di mana-mana, tapi ada di Kelurahan Kapas Kekelian ya. Jadi nanti cerita selanjutnya nanti kita tanya jawabnya di sana. Ini di stop dulu sini, nanti kita sana buka lagi nih. Ya. Kita masuk ke Mapusaka. Foto.
ini kartun pertama, boleh difoto. Oh iya. Nah, ini habis foto ini, mau foto ini kartun kedua. Nah, untuk kartun kedua nih, ya tadi ini yang berkembang yang tadi yang Adi bicarakan tadi ini. Daftar raja-raja ini susun ini. Jadi Aji Melayu ini di abad ke-7. Abad ke-7 Masehi. Dengan permaisuri Putung Keempat. Putung Keempat ini setelah dikawin oleh Aji Melayu, Putung Keempatnya berubah namanya Penerigana Junjung Bui. Junjung Bui. Nih. Ini anak-anak mereka ini boleh foto. Oh. Foto aja semua. Ya. Ini anak-anak mereka, anak-anak mereka jadi semua ni. Ya. Dah tu. Yang di Sintang yang ini, yang di Sintang di depan, yang ini di Sepau. Ini di Sepau. Di Sepau, lingganya. Ini juga di Sepau. Di Sepau ya. Ada batu patung ini, patung Hindu yang tangan dua. Ini. Ini boleh jalan nih. Ini dia. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini dia ya. Dia ini patung perunggu. Patung perunggu ini sekarang dah coba orang tu. Ini harganya dulu kan sebelum hilang 1,5 miliar harganya. Ini coba orang. Nah, dia boleh jalan ya. Habis itu kita ngomong ke sejarah lain. Bukan ini peninggalan zaman kerajaan Jepang. Kerajaan Jepang ya. Jadi Indonesia tidak bisa bikin macam payung apa dan sebagainya. Itu peninggalan di zaman kerajaan Jepang. Mau dipoto juga? Nggak pakai kerajaan. Hah? Nggak apa-apa. Enggak apa. Senjata gitu. Ini bukan senjata nih. Apa nih Kak? Ini alat-alat tenun nih. Alat tenun. Alat tenun ikat di zaman dekat Jepang. Ini dipergunakan oleh orang suku Dayak bikin kain. Ya. Iya. Kalau ini kubur. Ini sandung namanya. Oh iya oke. Nah, sandung. Ya kalau orang Dayak masa mati ini bisa dialog digali nanti dah masuk kerangkanya masuk ke ini. Bawa dibakar kan makanya itu bisa dibakar ya. Ini. Nah, peninggalan kerajaan Rajawati. Iya. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, ini peninggalan dari kerajaan Rajawati ke sampai sekarang ini ada mas kawin dapat yang jadi sebongkah tanah. Jadi asal usul ini lambang kuda Indonesia kita ini. Nah, ini. Ya, ini. Lambang kuda kita ini asalnya dari Jawa. Karena lambang kuda kita ini, lambang inilah yang pertama sekali yang pertama dijadikan lambang negara. Jadi saat lambang negara ini. Karena kepala buang tidak sudah dengan ajaran Pancasila diganti dengan kepala burung. Bukan Garuda. Burung Raja Wali. Bob lahir ini undang-undang Pancasila pada tahun 1950. Nah, ini bawa oleh Mr. Muhammad Yamin dari Jakarta yang minjam gambar kita ini tadi ini. Nama patung ini, direalisir oleh Sultan Hamid I di Pontianak bersama kerjasama dengan Pak Johan dari foto sebelah. Ini bawahnya dijadikan lambang negara. Pada itu Mr. Muhammad Yamin itu masih masuk Menteri Dalam Negeri di zaman Bung Karno. Iya, dia. Ini patung menggoda ini dipahat oleh seorang suku Dayak yang namanya Suta Benggala dari daerah Lebang Nado. Ya. Inilah dia fotonya. Kalau yang ini anaknya kayak Nah, ada suka tujuan yang pernah masuk sini belum ya? Ini apanya kayak peninggalannya nih? Ini peninggalan dari kerajaan Sintang di tahun 1327 nih. Ini namanya anak Raja Suka. Ini mayamnya jadi-jadian namanya. Jadi ini anak yang tua, anak nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7. Konon menurut cerita orang,
mayam ini kalau dia malam-malam dia bisa kalau kita duduk sini malam Jumat, mulai Kamis, malam Jumat, malam ini bisa mandi soal ke kelenting, mana mayam ada suka. Kalau sini anak yang berapa nih? Anak ketiga. Anak ketiga, coba ngangkat yang ketiga maupun ya? Enggak. Enggak. Benar sikit? Berat. Berat ya. Ya anak ketiga. Jadi anak mayam nih, hidup mayamnya ada di depan, nanti kita lihat lagi. Ini anak mayam. Jadi kita lihat dulu. Dari buaya. Dari buaya. Ini namanya mangku milik asal Teluk Nyorai. Teluk Nyorai itu Teluk Nyorai enggak? Di jembatan penyeberangan itu Teluk Nyorai. Dahulu. Ini mayam ini dari buaya. Sekarang nih karena orang kutukan jadi meriam nih. Jadi besi. Ini raja-raja yang dulu. Ini boleh dipotret. Dari bendera, potret dari hati ya. Ini alat mas kawinnya yang namanya ini gamelan. Kita masuk ini. Lambang kuda yang dipahat anak dari ini asal bulannya ini. Ini. Ya ini. Coba masuk sini. Nah, teman itu motor, apikan. Ini asal lambang kuda ya. Ini dari kayu pakai. Kayu ini kayu jati asli ini dari Jawa Timur ini dari Blitar. Timur ini asli kayu. Dari awal sampai sekarang ini nggak dicat apa. Masih asli ya kayak? Masih asli ya. Ya alatnya. Ini benar banyak belang. Jadi mas kawin dari Hotel Gede ke Hotel Jati ya. Ini lalu anak mayam yang video saudara tadi ini ibunya nih. Ini ibunya ya. Ya, yang ini namanya Raja Suka. Raja Suka, yang ini Raja Kera. Ini Raja Kera. Ya, yang ini Raja Bu. Nih, ada 3 raja sini. Ini Raja Bro ya. Ya, Raja Bu, Raja Kera, ini Raja Suka. Raja Suka ini punya 7 anak. Yang ada dalam kalbu kuning tadi kan? Iya. Nah, ini anak Raja Suka ini. Suatu itu kalau raja itu dilantik atau dinobat, ini mayam ini ditembak. Ditembak. Ini mayam yang bukan Maryam ya Pak. mayam ini besi ini. Mau pegang enggak? Apa? Bisa aja kayak. Agama apa nih? Islam. Islam. Ini kerjanya pernikahan dulu. Nah, coba baca ini boleh foto nih. Untuk pegangan untuk ngisi anak nih, memori anak tuh sejarah. Di abad ke-17, ini Al-Quran tulis tangan. Oh, Al-Quran tulis tangan Ya, ya. ya, ini yang ditulis oleh 2 orang mubaligh. Yang namanya Cik Saman dari Banjarmasin, Cik Somad dari Brunei. Ini nulis ini selama 4 Jumat Kliwon. 4 tuh. Ya, ada 1 bulan nulisnya ini. Itu sama orang ini Al-Qurannya. Nah, saya nggak bisa buka satu persatu lagi. Ini Islam masuk Sintang ya. Islam masuk Sintang di zaman kerajaan Abang Pencin. Gelar Pengen Agung. Ini kertasnya dari apa, Kek? Ini kertasnya di zaman peninggalan dari Portugis. Memang kertas dasarnya di peninggalan Portugis. Ini lama-lama Portugis mana penjual Quran ini. Ini di peninggalan kertasnya peninggalan di zaman kerajaan Portugis. Kayak kita lama dijajah Belanda kan 250 tahun. Iya. Nah ini ya. Kemudian ini untuk nyimpan barang-barang antaran untuk kalau raja-raja kawin ini untuk antaran. Ini untuk barang-barang ini, barang-barang emas. Nanti salah satu cincin yang mulia itu dimasukkan ini. Ini namanya kompu. Kompu. Ya, ini kompu. Ini namanya bukor. Bukor ya, ini kompu, ini bukor. Kemudian yang ini untuk nyimpan ini. Untuk nyimpan buah-buahan. Lalu buah-buahan yang ini untuk nyimpan air sorbat. Namanya payuk tembaga. Ini payuk. Tahu sobat nggak? Pernah nggak kali pindah kain orang tarik sobat? Nggak pernah. Nggak pernah. Sintang masih no. Nah, ini antaranya ya. Ini nama pan untuk nyimpan untuk hidangan. Para pengantin. Ini yang untuk orang
nyirih apa gitu ya kayak. Nah, ini namanya tepak sirih. Oh, tepak sirih. Nah, tepak sirih ini dari tembaga, tepak sirih ini. Sebenarnya ini dah banyak udah banyak hilang. Nah, mana aja. Ini kompu untuk antaran pakaian dalam perempuan. Yang ini. Nah, lalu kita sebelah lagi. Kulak, ini kulak. Satu kulak ini 10 muk sama dengan 2,5 kilo kalau nano. Kalau ini dacin. Ini peninggalan zaman Belanda. Oh, ini dacin ya. Sekati 6 tail sama dengan 1 kilo. Iya. Ini dacin. Ini dulu enggak ada catur. Ini namanya dam. Bedam. Tahu dam enggak? Dam apa catur sekarang? Oh. Cuma catur itu jalannya. Serung kalau dam itu bujur. Ini zaman kerajaan Batu. Kerajaan Batu ya. Zaman Batu juga kita sintang memang. Ini apa kek? Ini topeng topeng kerajaan dulu nih. Ini ada kepala burung enggam. Itu ya kayak burung ini ya. burung enggam yang lambang Kota Sintang. Kalau kubur yang di depan Makodem itu tuh Ratu Kuning. Ratu Kuning, pengawal Ratu Kuning itu namanya Datuk Saja Bulu namanya. Jadi itu sejarah perjuangan antara Tebidah, Sintang melawan Belanda. Jadi kalau ada Paku itu tahu Tanah Merah, di mana Tanah Merah? Di pantai Gur, ke Gur itu turun pantainya, itu kemudian Tanah Merah. Itu pertempuran antara pengang muda dengan Biayu. Jadi kalau sini ini itu banyak. Kita dulu kan kalau dari Jepang itu kan itu tidak ada istilah pertempuran. Jadi orang tuh diambil satu-satu itu bilang ada apa ini tahu bunuhnya. Jadi Jepangnya dicik orangnya. Tidak kalau Belanda tuh enggak. Jadi kalau menurut kita orang pintar sedikit Sintang itu dibuang. Macam-macam Madiun dibuang ke Bogor. Anak buat semuanya dibuang ke Jawa, bukan mana kan dibuang semua, jadi nggak bisa Ini mau fotokopi sekarang? Iya. Boleh.